I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, ting, neng, 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peluang ekspor bagi UMKM. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Krisna Yuda Pramadhani dengan NIM 20403053. Untuk materi yang pertama tentang peluang, hambatan, tantangan bagi UMKM. Yang pertama, peluang ekspor bagi UMKM. Potensi permintaan pasar yang sangat luas. Yang kedua, taraf hidup masyarakat yang mulai meningkat karena upah meningkat. Yang ketiga, jumlah distributor yang besar. Dan yang keempat, selera konsumen terhadap produk-produk handmade yang unik. Untuk yang kedua, yaitu tantangan ekspor bagi UMKM. Yang pertama, pelaku usaha dituntut untuk dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan selera konsumen yang dinamis. Yang kedua, tuntutan untuk meningkatkan ragam dan variasi produk makanan olahan. Yang ketiga, mewujudkan produk yang murah namun berkualitas. Dan yang keempat, membuat branding untuk meningkatkan daya saing. Untuk hambatan ekspor bagi UMKM, rendahnya kontribusi sektor UMKM terhadap ekspor disebabkan sektor ini menghadapi berbagai hambatan. Hambatan yang dihadapi oleh sektor UMKM dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Untuk yang hambatan eksternal, yang pertama, akses pembiayaan. Setiap saat ini, sektor UMKM masih sulit mengakses dana perbankan. Permodalan UMKM masih didominasi modal sendiri dibanding kredit perbankan. Hal ini disebabkan oleh UMKM di Indonesia kebanyakan dianggap belum layak dilayani kredit perbankan. Tidak semua bank memiliki komitmen untuk melayani segmen UMKM karena karakteristik yang berbeda dengan segmen korporasi. Hambatan pembiayaan UMKM terkait dua hal, yakni cost of fund atau biaya atas modal dan guaranti atau jaminan. Sejauh ini, cost of fund harus dibayar oleh UMKM masih tinggi dibanding negara pesaing. Untuk Indonesia, resistensi penyaluran kredit bagi UMKM oleh perbankan dan lembaga keuangan non-bank disebabkan oleh yang pertama, yaitu terbatasnya penyediaan kolateral bagi UMKM. Yang kedua, lembaga keuangan formal terkendali aturan sehingga harus beroperasi secara branden. Bagaimanapun tujuan maksimal profit menjadikan kredit UMKM lebih besar risikonya. Yang ketiga, yaitu perlunya effort yang lebih lagi dalam menilai kelayakan usaha nasabah UMKM. Informasi yang diinginkan oleh lembaga keuangan untuk mengatur kelayakan seringkali tidak tersedia dan kurang valid. Yang keempat, prosedur atau persyaratan yang tidak cocok dengan siklus bisnis yang dijalankan UMKM. Sekalipun perlu membuat skema khusus pembiayaan tertentu memerlukan effort yang lebih. Dan yang terakhir, yaitu permasalahan lainnya terkait dengan konsumen penyedia layanan, pembiayaan serta budaya dan mindset yang berkembang pada pelaku UMKM. Isu terkait pembiayaan bagi sektor UMKM lebih penting dibanding perusahaan besar. Oleh karena itu, peran pemerintah dituntut untuk menemukan solusi yang baik melalui strategi subsidi bunga maupun pembentukan lembaga penjamin dan sistem asuransi yang melalui dukungan regulasi. Yang B, layanan birokrasi. Hambatan usaha tertinggi di Indonesia adalah korupsi. Masalah korupsi berkaitan langsung dengan layanan birokrasi. Tingginya angka indeks persepsi korupsi bukan hanya menjadi persoalan saja, melainkan yang personal. Bahkan sudah menjadi masalah institusi sampai saat ini sudah merembut ke daerah-daerah. Kapasitas kelembagaan daerah terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah ini menunjukkan bahwa besar daerah memiliki kapasitas yang relatif masih rendah.
Yang C. Infrastruktur. Kendala yang dihadapi dalam pengadaan dan peningkatan infrastruktur adalah nasabah, pendanaan, dan permasalahan hukum. Ketersediaan infrastruktur memberikan pengaruh besar terhadap biaya logistik. Studi yang dilakukan Bank Indonesia berada di peringkat 50 dalam biaya logistik dan masih berada pada kategori mahal. Biaya logistik di Indonesia masih 27% dari PDB. Karena biaya logistik yang tinggi ini, khususnya pada beberapa jenis komoditi, biaya pengiriman jauh lebih mahal daripada harga komoditi. Yang kedua yaitu hambatan internal. Yang A. Kelembagaan dan SDM. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM tonggak utama dalam memajukan UMKM. Wirausaha Indonesia 83% dihuni oleh lulusan sekolah dasar atau SD. Masalah SDM tersebut berimplikasi terhadap mutu kelembagaan UMKM, kecilnya akses produk barang jasa ke pasar ekspor, tidak lepas dari masalah kelembagaan. Kelompok UMKM Indonesia masih berorientasi pada pasar lokal, yaitu bukan semata urusan kepercayaan konsumen dunia terhadap barang dan jasa Indonesia, melainkan masalah mindset pelaku Indonesia untuk melakukan peluang di pasar luar negeri. Dan itu berkaitan dengan akses informasi yang kurang dikuasai akibat akses kelembagaan yang dihadapi. Yang B. Produksi dan pemasaran. UMKM Indonesia sering terhambat dalam masalah standar, desain, dan kualitas produk yang dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh yang pertama yaitu produk seni dan manual dilaksanakan berdasarkan tradisi yang sulit didesentralisasi. Yang kedua, pemahaman dan penguasaan teknik implementasi standar dalam produksi. Yang ketiga, pengawasan teknologi dalam produksi masih terbatas. Yang keempat, pengawasan dan penegakan hukum yang lemah tidak mendorong UMKM untuk memaksakan diri. Dan yang terakhir yaitu konsumen lokal cenderung masih belum kritis tentang standarisasi mutu. Selain itu, UMKM juga menghadapi masalah bersumber dari mutu, kemasan, promosi, inovasi, dan penetapan strategi harga. Untuk yang C, modal intelektual. Lebih dari 60% masalah UMKM Indonesia adalah knowledge atau pengetahuan. Knowledge menjadi sumber daya yang berpowerful dibanding kapital dan sumber daya alam. Peran informasi sebagai input sekaligus output dari iptek menjadi penting dalam era knowledge-based economy. Penguasaan teknologi informasi merupakan bentuk modal intelektual yang masih sangat terbatas dimanfaatkan oleh UMKM. Sistem yang berbasis pada jaringan atau network menjadi komponen dalam menentukan kesuksesan bisnis di era globalisasi. Yang kedua, potensi ekspor bagi UMKM. Pengembangan di Indonesia merupakan salah satu prioritas pembangunan perekonomian nasional. Hal ini tidak hanya disebabkan karena usaha merupakan tulang punggung sistem perekonomian masyarakat yang tidak hanya untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok, pendapatan dan antar pelaku usaha, atau mengurangi kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Kegiatan pembangunannya dianggap sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang dapat menjadi penggerak utama. Perekonomian daerah, kinerja UMKM dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama nilai tambah, yang kedua unit usaha atau tenaga kerja dan produktivitas, dan yang terakhir yaitu nilai ekspor. Kinerja merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang memberikan gambaran sejauh mana hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam akuntabilitas publik, baik berupa keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan akan tercapai apabila terdapat kesesuaian antara faktor internal dan faktor eksternal. Melalui penerapan cara yang tepat, UMKM akan meningkatkan pengembangan masyarakat di suatu daerah. Selain dapat mengembangkan potensi masyarakat yang ada, UMKM juga dapat meningkatkan potensi alam yang ada di daerahnya, seperti meningkatkan sektor pertanian, perkebunan, sektor perikanan, dan lainnya. Secara tidak langsung, semakin banyak produk yang dijual, maka semakin tinggi kebutuhan bahan baku dan semakin dibutuhkan juga sumber daya manusia yang menunjang produksi UMKM. Menurut Peraturan Menteri Koperasi Indonesia,
Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2015 sampai 2019 menyebutkan bahwa potensi UMKM ditunjukkan melalui perannya sebagai sumber pendapatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan barang dan jasa domestik, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah yang berdampak pada penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Potensi UMKM dapat dipengaruhi sisi eksternal meliputi yang pertama, kepastian hukum bagi pengembangan UMKM. Yang kedua, kemudahan melalui usaha yang didukung oleh ketersediaan sumber daya alam dan besar skala permintaan yang besar atau populasi penduduk yang besar. Yang ketiga, kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta dukungan pemangku kepentingan lainnya. Dan yang terakhir, meningkatkan proporsi penduduk usia produktif yang disertai pendidikan dan keterampilan yang lebih tinggi menjadi sumber tenaga kerja. Produk UMKM di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menembus pasar ekspor. Teknologi UMKM potensi meningkatkan ekspor dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara. UMKM akan merasa percaya diri memasuki pasar internasional karena mereka mendapatkan keuntungan lebih dengan memperoleh keunggulan kompetitif dan memanfaatkan jaringan manajemen rantai pasok. Berbagai inisiatif global sedang dilakukan dalam ekonomi digital yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan global dan pengembangan bisnis khususnya terkait dengan e-commerce. Yang ketiga, strategi peningkatan ekspor bagi UMKM. Setiap usaha yang berada di lingkungan persaingan usaha mengharapkan keunggulan relatif dibanding pesaingnya. Oleh karena itu, UMKM harus memiliki strategi keunggulan bersaing dengan meningkatkan kontribusi sektor UMKM yang terendah terhadap ekspor. 3 kegiatan pokok organisasi untuk meningkatkan ekspor bagi UMKM yakni yang pertama, strategi kelembagaan usaha. Daya hidup usaha UMKM sangat bergantung pada ketepatan memilih strategi untuk menghadapi permasalahan. Ruang lingkup permasalahan UMKM berdasarkan pada A. Tingkat resistensi yang tinggi terhadap perubahan. B. Persepsi modal kapital sehingga dianggap sebagai modal utama usaha. C. Beradaptasi dengan perubahan lingkungan. D. Terikat pada pola lama dan berusaha. Lingkungan hidup masalah tersebut membentuk 4 dimensi strategi UMKM, yaitu menghadapi perubahan internal, menemukan dan mengoptimalkan model intelektual, menyatu dengan lingkungan alam dan budaya, dan membangun jaringan kerjasama. Yang kedua, strategi pengembangan kapasitas SDM. Kebijakan pengembangan kapasitas SDM. Kebijakan pengembangan kapasitas SDM dilakukan melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. Pelatihan tersebut seperti pembangunan dasar perusahaan, dasar manajemen, dan pemasaran, penyusunan perencanaan usaha, dan sebagainya. Namun ada pula yang bersifat khusus seperti optimalisasi pembiayaan produksi, strategi penetapan insentif pegawai, dan sebagainya. Pendidik pelatihan sebagai bagian dari pengembangan SDM UMKM. Pengembangan sumber daya UMKM diartikan sebagai penyimpan individu atau kelompok dengan perangkat informasi, pengetahuan, dan ilmu guna mencapai tingkat kompetensi tertentu agar memiliki standar pengetahuan dan sikap keterampilan dan tanggung jawab dalam mengembangkan usahanya. Yang ketiga, strategi pemasaran strategi. Pemasaran UMKM sebaiknya memenuhi kebutuhan untuk yang pertama mempertegas identitas, yang kedua membangun jaringan dan kerjasama, yang ketiga memilih pasar yang toleran, yang keempat menekan pembiayaan, yang kelima melihara pelanggaran yang sudah ada, dan yang keenam memanfaatkan teknologi. Dari materi yang sudah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa pengembangan UMKM di Indonesia merupakan salah satu prioritas pembangunan ekonomi nasional. Hal ini tidak hanya disebabkan karena usaha merupakan tulang punggung sistem perekonomian masyarakat yang tidak hanya untuk mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan dan antar pelaku usaha, untuk mengurangi kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja.
Kegiatan pembangunannya dianggap sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang dapat menjadi penggerak utama. Setiap usaha memiliki peluang, hambatan, serta tantangan tersendiri. Maka dari itu, kita sebagai pengusaha harus memiliki strategi untuk menghadapi tantangan tersebut. Itulah pemaparan materi dari saya tentang peluang ekspor bagi UMKM.